Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok N2S dengan judul tema Sistem Pakar Rekomendasi Makanan Sehat Menggunakan Metode Forward Chaining. Perkenalkan kelompok kita ada Nindya Mutiara Cinta, ada Khairul Naswal Ayubi, dan Sarah Putri Handi. Latar belakang dari tema kita adalah pola makan sehat perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh setiap individu. Berat badan, tinggi badan, dan aktivitas harian yang sangat mempengaruhi kebutuhan gizi seseorang. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menentukan masakan sehat yang sesuai dengan kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat memberikan rekomendasi makanan sehat secara cepat, mudah, dan tepat. Apa sih alasan kelompok kita memilih tema ini? Yang pertama, ada makanan berpengaruh langsung pada kesehatan. Yang kedua, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, dapat diterapkan dengan sistem berbasis aturan. Metode forward chaining itu ada 3 fakta, yaitu ada berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Untuk berat badan itu ada kurus, normal, dan gemuk. Untuk aktivitasnya dari sedang dan berat. Dan juga ada menu saran makanan, yaitu menu kalori rendah, sedang, dan tinggi. Metode forward chaining merupakan metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta awal yang diperoleh dari pengguna, kemudian diproses menggunakan aturan atau rules untuk menghasilkan rekomendasi makanan sehat. Pada sistem ini, fakta yang digunakan yaitu ada berat badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas. Jika pengguna memiliki berat badan dan tinggi badan ideal dengan aktivitas yang sedang, maka sistem merekomendasikan makanan bergizi seimbang. Namun jika kondisi pengguna berbeda, sistem akan menyesuaikan rekomendasi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Metode forward chaining merupakan penggunaan dalam memperoleh rekomendasi makanan sehat secara cepat dan tepat. Tujuan dan manfaat ini itu satu, memberikan rekomendasi makanan berdasarkan kondisi tubuh. Yang kedua, membantu pengguna memilih pola makan sehat. Yang ketiga, menerapkan metode forward chaining. Manfaatnya yaitu rekomendasi sesuai kebutuhan pengguna, mendukung gaya hidup sehat pengambilan, dan keputusan lebih tepat. Jadi kesimpulan dari sistem rekomendasi makanan sehat dapat membantu pengguna menentukan makanan yang sesuai berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Metode forward chaining ini efektif digunakan untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat dan mendukung pola hidup sehat. Kita akan menampilkan tampilan dari aplikasinya. Jadi di aplikasi ini tuh ada 2 akun. Yang pertama misalkan kita mau menjadi admin. Di admin ini bisa ada username dan password. Dia admin 1 password yang kita isi. Dan dia bisa login. Isi dari admin. Yang pertama ada data pengguna. Data pengguna tuh isinya ada nama-nama dari si pengguna aplikasi ini. Contohnya Nindi. Cari. Ya, ada ID, username, password, emailnya. Coba di refresh ya. Di refresh tuh ada semua. Yang kedua ada data menu makanan. Di sini kita bisa tambahin menunya. Contohnya saya akan nambahin itu sup telur. Telur yang isi kandungan gulanya itu 0, karbonya itu kalorinya ada di 80, proteinnya ada di 6, karbonya ada di 2. Kita tambahin ya. Data berhasil ditambahin. Oke. Nah, di sini udah ada menu-menunya yang udah kita input ke dalam webnya dengan data. Kalau kita mau cari yang kita tadi udah input, bisa dicari di sini ya, di total menu. Cari.
udah ada. Nah, setelah kita cari, kalau misalkan emang kita mau edit, bisa dibalik lagi di nama makanannya, misalkan proteinnya mau ditambahin atau karbonya, bisa. Bisa kita hapus proteinnya jadi 7, kita tambahin. Datanya berhasil disimpan lagi, diubah. Nah, terusnya ada laporan konsultasi. Di sini ada tanggalnya, kita bisa milih tanggalnya 25. Terus pasiennya kita bisa cari atas nama Naswa. Terus bisa ditambahin catatannya, misalkan dia kayak di sini konsultasinya tentang rekomendasi makanan. Rekomendasi makanan. Tambah. Laporan disimpan. Terus kita bisa cetak laporan di sini, cetak laporannya untuk semua laporan yang ada yang si penggunanya. Kan si Naswa sudah jadi rekomendasi makanan, si Naswa ada lagi Nindi, Sarah, Arya, dan Naswa lagi. Ya, terakhir ada keluar, yang ini balik lagi ke si dashboardnya. Nah, mau kita menjadi pengguna. Nah, misalnya saya baru pengen konsultasi di aplikasi ini dan saya belum punya akun. Kita bisa ya buat daftar akun baru. Misalkan username saya menamakan Khairun, itu nama saya sendiri. Password saya misalkan 12345. Kita konfirmasi lagi 12345. Di sini juga bisa lihat passwordnya. Email saya misalkan Naswa Khairun. Yes. Lalu kita daftar. Ya, silakan login. Dan di sini juga bisa berarti ya harusnya. 2345. Ini jelas bisa. Kita login, ya login berhasil. Misalkan kita lupa password, sedangkan kita juga nggak tahu password apa, ya lupa password. Jadi lupa password, pencet bisa. Tadi username itu namanya Khairun. Dan kita lupa password barunya, misalkan Khairun 1. Ya maaf, Khairun. Ya bisa ya, simpan. Password kita berhasil diubah, jadi kita login dengan password baru. Kita login. Selanjutnya kita ke menu pengguna, masukkan username dan password, misalnya Nindi. Passwordnya kita masukin Nindi 123. Login. Di menu pengguna itu ada menu makanan, konsultasi, dan hasil konsultasi. Kita ke menu makanan, misalnya kita cari menu makanannya nasi goreng. Goreng ada berbagai macam, ada nasi goreng, misalnya nasi goreng ayam. Nah, nasi goreng ayam itu ada gulanya ada 2, kalorinya 345, proteinnya 18, karbonnya ada 53. Kita lanjut ke konsultasi. Konsultasi misalnya berat badan saya 55 kilo, tinggi badannya 155, aktivitasnya misalnya sedang, kita proses konsultasi. Nah, di hasil konsultasi itu ada data saya, yaitu berat badannya 55 kilo, tinggi badannya 155 cm, aktivitasnya sedang. Analisis kesehatannya itu di BMI itu 22,89, kategorinya normal, kebutuhan kalorinya per hari itu 1980 kcal. Yaitu rekomendasi makanannya itu ada ayam goreng, terdapat
kalori, 27 protein, dan 57 karbo. Yang kedua ada mie ayam yaitu 505 kalori, 30 protein, dan 87 karbo. Yang terakhir ada soto ayam 623 kalori, 35 protein, dan 10 karbo. Ini merupakan saran-saran makanan yang saya makan. Kita bisa konsultasi ulang, kita bisa masukin berapa berat badan berapa aja. Kita coba keluar. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.